Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Grace Naomi, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka yang pada kesempatan ini ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mentransformasi kecemasan menjadi keyakinan diri dalam komunikasi publik. 75% faktanya individu di seluruh dunia merasakan tingkat kecemasan yang signifikan saat dihadapkan dalam kegiatan berbicara di depan umum, baik secara langsung maupun dalam ruang virtual dalam jaringan. Peningkatan detak jantung, peluit yang menetes deras, hingga ketegangan vokal itu seringkali menjadi tidak terhindarkan saat seseorang harus berbicara di depan umum. Nah, secara klinis keadaan ini memiliki nama ilmiah, yakni glossophobia yang dialami oleh mayoritas populasi. Namun dengan memahami strategi yang fundamental dan juga memahami penanganan ilmiah yang tepat, keadaan ini dapat ditransformasikan menjadi peluang yang menjadikan komunikasi lebih efektif. Sebelum kita membedah cara untuk mengatasinya, mari kita kenali terlebih dahulu beberapa faktor yang memicu dari keadaan glossophobia ini sendiri. Nah, dalam riset-riset yang dilakukan, saya telah menyimpulkan setidaknya ada 4 faktor utama yang menjadi pemicu dari terjadinya glossophobia ini sendiri. Kita mulai dari faktor yang pertama. Faktor yang pertama adalah ketakutan terhadap penilaian. Saat kita berfokus berlebihan pada persepsi pendengar kita, entah itu mungkin kita cenderung khawatir akan kekeliruan dari pesan yang ditangkap pendengar kita, atau mungkin komentar negatif yang akan timbul setelah penyampaian yang kita lakukan, atau mungkin ada pikiran dari kita yang berpikir bahwa pendengar kita akan berpikir bahwa kita bukan orang yang cukup intelektual untuk menyampaikan materi yang kita sampaikan. Itu adalah faktor pertama dari glossophobia ini sendiri. Yang kedua adalah persiapan yang tidak memadai. Nah, saat ada bagian dari diri kita yang merasa bahwa materi yang kita sampaikan ini tidak kita kuasai, ada bagian dari sistem saraf kognitif kita yang seakan-akan memberikan sinyal bahwa memang ini adalah saat yang tepat untuk merasa cemas. Jadi itu menjadi faktor kedua dari glossophobia ini sendiri. Faktor ketiga, yakni kurangnya keyakinan diri kita. Keyakinan diri kita ini dikaitkan dengan keyakinan kita bukan atas kualitas materi yang kita bawakan, tapi justru kita tidak yakin bahwa materi yang kita sampaikan ini punya dampak dan manfaat buat para pendengar kita. Nah, yang terakhir, kita mungkin bisa jadi mempercayai sebuah mitos di mana kita berpikir bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu terbawa dari lahir dan bukan karena disiplin atau latihan. Nah, jadi 4 faktor utama inilah yang biasanya memicu glossophobia ini sendiri atau kecemasan berbicara di depan umum. Nah, kini setelah kita tahu 4 faktor utama pemicunya, mari kita coba bedah satu persatu lagi cara mengatasi glossophobia ini sendiri. Setidaknya ada 3 cara yang saya simpulkan untuk mengatasi kondisi ini. Cara yang pertama adalah kita perlu belajar dan kita perlu menguasai seni narasi atau yang akrab kita dengar dengan istilah storytelling. Nah, ini memaknai bahwa fakta atau data yang saat ini kita pegang dan miliki itu harus bisa kita transformasikan dalam narasi yang kohesif. Zibdo pada tahun 2024 pernah menyampaikan bahwa kerangka naratif itu memiliki potensi 22 kali lipat lebih tinggi daripada sekedar data yang disajikan untuk diingat oleh para pendengar kita. Jadi artinya apa? Bapak dan Ibu, kita sekalian perlu untuk terus belajar menyajikan data dengan yang bisa dinarasikan. Jadi kita bisa membedahnya dan membahasakannya dengan narasi yang ringan lewat kata-kata, kalimat yang mudah dipahami oleh pendengar kita. Yang kedua, kita perlu memahami bahwa memanfaatkan visualisasi adalah cara yang efektif. Gambar, video, sajian paparan yang dapat dilihat oleh mata itu bisa dinikmati bersama narasi di telinga. Nah, dengan memanfaatkan 2 indera ini sekaligus,
Ini bisa membantu bukan hanya kita sebagai pembicara untuk berbicara secara terstruktur, namun juga para audiens atau pendengar kita bisa tetap berfokus pada apa yang kita tampilkan dan pastinya tidak merasa bosan apabila tampilan kita itu kita buat semenarik mungkin. Dan itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah kita perlu konsisten dalam melatih diri kita serta mengubah mindset kita. Membuat konsisten dengan melatih diri adalah dengan tidak menghindari kesempatan-kesempatan yang mengizinkan kita berada dalam keadaan berbicara di depan umum ini sendiri. Karena intensitas bertahap terbukti dapat mereduksi kecemasan. Dalam hal mengubah mindset apa sih yang benar-benar harus kita ubah? Kita perlu meyakinkan diri kita sebelum kita menyampaikan suatu materi bahwa pesan yang akan kita sampaikan itu membawa dampak dan manfaat bagi mereka. Caranya bagaimana? Sebelum kita sampaikan, kita harus juga rasakan terlebih dahulu manfaatnya itu untuk diri kita sendiri. Kemudian dari rasa syukur atas informasi dan manfaat ini, pasti keluarlah keinginan untuk membagikannya kepada orang lain. Jadi kita membagikannya dengan lebih pede atau lebih percaya diri. Nah, kita juga perlu melatih diri kita untuk melihat hal-hal positif dari orang lain yang berbicara di depan umum. Saat kita alih-alih melihat kekurangannya dan kita lebih melihat kelebihannya, ini bisa bantu kita punya pandangan yang positif tentang bagaimana sih atau tentang keadaan berbicara di depan umum itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami suatu realita bahwa kecemasan secara total itu tidak akan pernah bisa dieliminasi. Itu adalah keinginan yang tidak realistis atau tidak bertimbang rasa terhadap diri kita sendiri. The fear of public speaking never goes away. We just learn how to dance with it. Jadi untuk mengatasinya seperti yang tadi kita sudah sampaikan bahwa kita perlu lakukan langkah-langkah kecil yang progresif. Kita partisipasi dalam diskusi-diskusi kecil, kita minimalisir potensi kesalahan dan apabila pun itu terjadi tidak dengan membesar-besarkan hal tersebut, hanya cukup meyakinkan diri kita bahwa kita tidak akan mengulanginya di kemudian hari. Dan kita juga perlu yakin bahwa setiap ujaran, kata-kata yang kita sampaikan dalam sebuah forum itu memberikan kesempatan untuk bertumbuh, menginspirasi dan meninggalkan dampak yang positif bukan hanya untuk diri kita tapi juga pendengar kita. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengambil inisiatif tersebut untuk menghadapi glossophobiya atau kecemasan berbicara di depan umum yang Bapak Ibu miliki, serta transformasikan panggung ke panggung menjadi platform penguasaan dan pembelajaran Anda. Terima kasih atas atensi dan waktu yang telah diluangkan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.